Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait sistem pengendalian manajemen sektor publik. Apa itu SPM? Kita perlu menelaah dulu untuk mendefinisikan sistem pengendalian manajemen. Pertama, sistem. Sistem ini adalah suatu cara tertentu dalam melaksanakan suatu rangkaian kegiatan. Kemudian pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengendalian ini diawali dengan penetapan standar, kemudian menjalankan sebuah aktivitas, hasilnya dievaluasi. Apakah sudah sesuai dengan standar awal yang ditetapkan atau belum? Sistem pengendalian manajemen mencoba memberikan jaminan, memastikan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi ada di puncak yang disebut dengan strategi. Sistem pengendalian manajemen ini mencoba menyusun sebuah model, sebuah cara, sebuah bentuk, sebuah metode untuk mengendalikan agar strategi organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ini elemen-elemen proses pengendalian. Ada 4 elemen yang dikenal. Ada yang kita kenal dengan detektor, ada yang dikenal dengan alat kontrol, ada yang dikenal dengan asesor, dan ada yang dikenal dengan efektor. Apa itu detektor? Detektor ini mencoba memberikan informasi dari hasil pengamatan tentang apa yang akan terjadi. Dari mulai proses menyusun strategi, sampai evaluasi, dalam proses pelaksanaannya seperti apa, detektor ini akan terus berjalan. Mencoba mengamati, mencoba melihat, kemudian mencoba mengumpulkan informasi. Nah, di sini detektor akan berjalan bersama alat kontrolnya. Ada sesuatu yang diawasi, pelaksanaan kegiatan misalnya. Kemudian ada asesor. Asesor ini digunakan untuk apa? Asesor ini mencoba untuk membandingkan apakah dalam pelaksanaan program, dalam pelaksanaan strategi, dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan strategi, sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga asesor ini mencoba membandingkan antara realita dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat adalah efektor. Efektor ini mencoba mempengaruhi perilaku. Sistem pengendalian bukan hanya sekedar membuat sistem, tapi juga mempengaruhi perilaku. Perilaku siapa? Para pelaksana. Dari hulu sampai hilir. Mengubah perilakunya sehingga semua perilaku anggota organisasi akan sesuai dengan standar atau target-target atau budaya yang ada dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam organisasi budaya ini bukan terbentuk dengan sendirinya, tapi semestinya budaya ini adalah sesuatu yang direncanakan, dijalankan, dievaluasi, sehingga memastikan siapapun yang masuk dalam organisasi akan mengikuti budaya yang sudah berjalan. Nah, aktivitas SPM. Aktivitas SPM ini ada perencanaan, diawali dari perencanaan. Kemudian koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Kemudian komunikasi. Kemudian pengambilan keputusan. Kemudian memotivasi orang-orang
dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian pengendalian dan penilaian kinerja. Ini adalah rangkaian dari kegiatan SPM. Diawali dengan perencanaan, diakhiri dengan penilaian kinerja. Apakah individu-individu dalam organisasi, apakah unit-unit dalam organisasi telah berjalan, kinerjanya telah baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Tipe perencanaan ini ada dua setidaknya, strategi formulation dan task control. Jadi aktivitas pengendalian dan aktivitas perencanaan. Kemudian ada yang disebut juga dengan pengendalian manajemen. Ini mekanisme implementasi SPM. Pertama, kita tentukan dulu strategi. Tujuan ya, bukan strategi. Ada tujuan, dari tujuan yang sudah kita tetapkan, baru kemudian kita tetapkan strateginya apa. Setelah kita tetapkan strategi, maka kemudian baru kita susun struktur organisasi. Struktur organisasi ini kan akan mengikuti dari strategi yang dibuat. Kemudian dari struktur organisasi yang sudah ada, baru kemudian kita akan susun bagaimana proses pengendalian manajemennya. Bagaimana budaya organisasi yang ingin dibentuk. Meskipun secara tidak langsung pengendalian manajemennya juga akan mempengaruhi struktur organisasi, budaya juga akan mempengaruhi struktur organisasi. Tapi dari struktur organisasi ini kita bisa membuat sebuah perencanaan. Ya, sebuah perencanaan pengendalian manajemennya akan seperti apa? Budaya yang ingin dibentuk dalam organisasi itu seperti apa? Yang kemudian akan menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan. Maka di sana diatur, dikelola oleh manajemen sumber daya. Dan terakhir adalah kinerja. Dari semua aktivitas ini, kita ingin melihat kinerjanya seperti apa. Apakah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini manajemen ini setidaknya mencoba dibagi dalam beberapa level. Ada manajemen atas, ada manajemen tengah, ada manajemen level bawah atau operasional, dan pekerja karyawan. Manajemen atas ini fungsinya adalah membuat perencanaan jangka panjang dan formulasi strategi. Manajemen atas ini mencoba berpikir lebih strategis sehingga do the right thing. Jadi manajemen atas ini mencoba untuk membuat perencanaan strategis. Yang menjalankan siapa? Nanti yang akan menerjemahkan adalah manajemen tengah, kemudian yang akan melaksanakan adalah manajemen level bawah atau manajemen operasional, yang akan dieksekusi oleh pekerja atau karyawan. Tentu manajemen atas dengan manajemen bawah atau pekerja dan karyawan ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau manajemen atas fungsinya adalah sebagai perencana organisasi, maka manajer level bawah ini sebagai eksekutor di lapangan. Nah, sehingga tentunya perencanaan jangka panjang yang disusun oleh manajemen atas ini harus di breakdown turun ke manajemen tengah, di breakdown lagi ke manajemen level bawah operasional, kemudian di breakdown lagi ke pekerja atau karyawan. Yang mengontrol secara langsung pekerja dan karyawan ini adalah manajemen level operasional. Tentu dari semua level manajemen ini harus memiliki pemahaman yang sama. Terkait dengan tujuan akhirnya seperti apa. Target strateginya seperti apa. Sehingga kemudian manajemen level bawah ini mampu melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu. Manajemen level bawah ini dikenal dengan tapi dia melakukan kegiatan secara taktis. Secara taktis. Sedangkan manajemen atas secara strategis. Ini hubungan hierarki sistem pengendalian manajemen perencanaan dan sistem pengendalian manajemen akhir. Di manajemen atas ini mencoba menyusun formulasi strategi. Di sini juga ditentukan tujuan, ditentukan strategi organisasinya. Kemudian turun di level 2-nya, manajemen tengah. Di sini berfungsi untuk mencoba mengendalikan manajemen. Tujuan dan strategi yang sudah disusun dipastikan berjalan di level menengah.
Sehingga di level menengah ini dikenal dengan implementasi strategi. Kemudian manajemen level bawah atau operasional adalah pengendalian tugas. Memastikan aktivitasnya ini berjalan sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Sehingga di pengendalian tugas ini yang dilakukan oleh manajemen level bawah, kinerja tugas individu harus benar-benar efisien dan efektif. Formulasi strategi ini adalah sebuah proses di dalam menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan ini apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan cara, langkah, metode untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Dan biasanya ditetapkan berapa lama. Tujuan biasanya untuk jangka panjang, jarang sekali dirubah. Sedangkan strategi biasanya adalah jangka pendek. Kenapa strategi jangka pendek? Karena lingkungan ini mudah sekali untuk berubah. Strategi tentu harus mudah untuk berubah, menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Tetapi tujuan ini hampir tidak berubah, strategi yang berubah-ubah. Strategi sekali lagi, strategi berubah karena lingkungan mudah sekali untuk berubah. Ya, misal, ketika sudah merencanakan sebuah strategi, ternyata kondisi lapangan tidak menentukan, tidak memungkinkan untuk berjalan. Maka kemudian strateginya dirubah lagi. Pengendalian manajemen ini mencoba melaksanakan, mengendalikan aktivitas-aktivitas implementasi SPM. Dimulai dari perencanaan, ini harus sesuai, koordinasinya juga harus benar, komunikasinya harus jalan, evaluasinya harus tepat, proses pengambilan keputusannya harus pas, kemudian mampu mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang seperti apa? Agar orang mempengaruhi orang di sini agar orang memiliki perilaku yang sama, memiliki standar yang sama untuk bisa mencapai tujuan dan strategi yang dan menjalankan strategi yang ditetapkan. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses memastikan bahwa tugas tertentu telah dikerjakan secara efisien dan efektif. Tugas tersebut harus mematuhi aturan atau standar yang berlaku. Pengendalian tugas ini kadang-kadang tidak melibatkan manusia, bahkan hanya melibatkan mesin. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas ini memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi untuk bisa mencapai tujuan. Nah, struktur sistem pengendalian. Kenapa harus ada struktur? Struktur ini adalah untuk mengimplementasikan strategi. Sedangkan ada dalam struktur ini juga ada manajemen kontrol yang berfungsi untuk mengelola perilaku manajer, mengelola perilaku karyawan. Ya. Ini struktur sistem pengendalian. Lanjut. Struktur pengendalian. Struktur pengendalian ini ada struktur organisasi, ada pusat pertanggungjawaban, ada aspek perilaku. Kita lihat modelnya. Diawali dengan tujuan dan strategi, kemudian lanjut menyusun perencanaan strategik. Dari sini baru kemudian kita berbicara berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi pertama kita menentukan tujuan dan strategi. Setelah itu kemudian kita merencanakan perencanaan strategiknya ini. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Setelah anggaran siap, baru kemudian kita menentukan evaluasi pusat pertanggungjawaban. Di sini nanti akan dibarengi dengan aturan-aturan, berbagai informasi, kemudian menyusun kinerja, sehingga kemudian di evaluasi pusat pertanggungjawaban ini akan bisa dievaluasi apakah perencanaan strategik berjalan sesuai dengan koridor. Kalau berjalan, apakah kinerjanya memuaskan atau tidak memuaskan? Nah, di sini juga dari perencanaan strategik ini bisa saja akan memunculkan revisi, gitu ya. Bisa saja akan memunculkan revisi, di sini. Ya, jadi sebenarnya hubungan di sini adalah hubungan timbal balik.
dalam konteks sektor publik bagaimana? Oke, dalam konteks sektor publik kita akan lanjutkan dalam sesi diskusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.